الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kebaikan, keberuntungan dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama melaksanakan kewajiban mengabdikan diri kita sebagai seorang hamba kepada Pencipta yang menentukan segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita bernafas, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rizki, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita keturunan, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kita kehidupan yang baik. Segala sesuatu datang dari Allah dan kembalinya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada dalam gaya kehidupan, maka ketahuilah itu semua kembali dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup dikatakan pada zaman itu adalah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan, yang artinya mereka itu bodoh, jauh dari Allah, jauh daripada Tuhan. Tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau canggih yang ada di dalam kehidupan mereka, bisnis ekspor impor mereka, belum lagi kerajinan-kerajinan, pandai pedang dan pandai senjata yang ada di zaman-zaman itu, tapi tetap mereka dikatakan zaman itu zaman jahiliyah. Tapi hadirin rahimakumullah, 23 tahun Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah di zaman yang rusak, di zaman yang banyak kekacauan, kekeliruan dan kerusakan moral. 23 tahun beliau servis itu zaman, jadilah zaman itu adalah zaman yang terbaik dari semenjak dicipta Adam sampai akhir zaman. Zaman yang menjadi zaman yang istimewa karena beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah, dan para sahabat yang ikut pun sebaik-baik daripada para sahabat yang ikut pada para rasul. Dicetak oleh beliau di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun.
dengan cetakan yang ada pada Nabi Muhammad SAW, yang keluar dari madrasahnya Rasul SAW dengan masa 23 tahun adalah orang-orang yang menjadi orang-orang istimewa, orang-orang yang hati mereka bergantung kepada Allah, yang pencipta segala sesuatu, pemeran yang utama daripada segala sesuatunya, Allah Subhanahu wa taala yang hakikat yang menentukan. Maka para sahabat radhiyallahu anhum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, sadar diri bahwa dirinya adalah makhluk, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah, tidak ada yang besar kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersambung kepada apa yang diinginkan oleh pencipta. Maka di situ kebaikan, keberkahan, kemenangan, keistimewaan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil madrasah itu keluar, maka terus berjalan di zaman Sayyidina Abu Bakar dan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka negara yang terkenal dengan negara adikuasa pada saat itu, Romawi dan Persia, tunduk di tangan umat Islam. Apa rahasianya? Persia, Romawi, pada saat itu pasukannya ratusan ribu dengan kecanggihan yang ada, dengan fasilitas perang yang luar biasa. Para sahabat pada saat itu menaklukkan hanya punya pasukan 10.000, 20.000, itu pun dibagi dua. Tapi bukan masalah pasukan. Ini dunia punya Allah. Mereka tahu kalau mau menang ya bersandar kepada pemilik dunia. Maka subhanallah, mereka berpasrah kepada Allah, mereka bergantung kepada Allah, mereka bertawakal kepada Allah. Mereka tidak bergantung kepada senjata, tidak bergantung kepada banyak atau sedikitnya jumlah, akan tetapi mereka tahu pemenangnya adalah yang telah diberikan ketentuan menang oleh pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban banyak. Apabila kita baca sejarah, banyak keajaiban. Allah jadikan orang-orang yang ingin berhadapan dengan umat Islam pada saat itu, dan banyak di dalam peperangan yang ada pada umat Islam, musuh-musuhnya 1 bulan sebelum berhadapan dengan umat Islam sudah gemeter. Yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari lisan mulia, beliau menjelaskan, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah dengan gemeternya musuh-musuh 1 bulan sebelum berhadapan. Subhanallah, belum lagi keajaiban-keajaiban. Dalam perang Badar misalnya, pasukan kaum muslimin cuma 313, musuhnya 1000. Tapi itu musuh ketika berhadapan dengan umat Islam nangis, ketakutan. Sepanjang mata memandang, mereka melihat pasukan umat Islam. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan pasukan-pasukan khusus bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Allah kirimkan 5.000 pasukan dari malaikat. Kalau sudah perangnya dengan Allah, siapa yang bisa menang? Senjata apa yang bisa mengalahkan Allah? Hebatnya Sayyidina Muhammad SAW menghubungkan hati kepada Allah. Hikmah saudara-saudara kita di Palestina yang mereka berharap kepada sekitarnya atau kepada yang lain sudah tidak lagi berharap, karena sudah pengalaman pahit yang mereka dapatkan. Tapi ternyata itu hikmah yang besar. Allah ingin jadikan contoh, wahai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
contoh berapa banyak manusia-manusia yang dengan keadaan apa adanya, akan tetapi ketika mereka bersandar kepada Allah, keajaiban banyak Allah perlihatkan. Di antara mereka sudah Allah jadikan di hatinya rasa takut berhadapan. Tiba-tiba mereka melihat satu pasukan putih yang mereka tembaki, dan tembak menembak, tapi mereka ditembak, pasukan umat Islam itu tidak mati-mati. Ini gambaran yang ada, yang diceritakan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi kejadian-kejadian lainnya. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika dalam satu peperangan, beliau menggenggam kerikil, beliau lempar kepada musuh, maka tidak ada musuh-musuh yang jumlahnya 1000 itu kecuali mengenai mata-mata mereka. Hanya dengan segenggam pasir yang beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lempar. Ini Allah. Hubungannya dengan makhluk, bukan dengan makhluk, hubungannya dengan Allah. Yang kekuasaannya segala-galanya. Maka diceritakan ada tiba-tiba pasukan daripada Zionis yang ketika mereka dalam perang tiba-tiba balik, mereka dalam keadaan buta karena ada lihat pasukan yang melemparkan pasir ke matanya. Hadirin rahimakumullah. Kita bicara bukan logika, tapi kita bicara tentang kekuasaan Allah yang tidak terbatas dengan logika kita yang terbatas. Dan ini mengingatkan kita bagaimana kehebatan yang ada di dalam cetakan Sayyidina Muhammad SAW. Dan ini kita bisa ambil contoh buat kita yang kita merdeka sudah 78 tahun. Konsep apabila kita jalankan dengan konsep yang baik yang dijalankan oleh para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa ini, maka insya Allah, karena konsep itu adalah konsep membuka hubungan baik kepada Allah dan membuka hubungan baik kepada manusia. Dan ketahuilah, apabila Islam sudah berkuasa, maka kedamaian karena tidak ada kezaliman. Siapapun mereka, orang-orang non-muslim pun tidak pernah boleh dizolimi dalam Islam. Bukan seperti yang kejadian sekarang, pembantaian massal, tidak berbicara kepada agama, bicara kepada kemanusiaan. Mereka adalah manusia-manusia biadab yang membunuh wanita dan anak-anak yang tidak berdosa. Dari sini berapa banyak Allah bukakan hidayah untuk mereka yang tahu, yang dulu Islam dijelek-jeleki, sekarang terbuka matanya, alangkah indah yang ada dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, permainan ini kita tidak tahu berputar kemana. Kita tidak tahu akan berputar ke negara mana. Tapi perlu kita ingat, tidak ada sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka akhirnya kita diingatkan dengan kejadian-kejadian yang mengerikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara kita. Maka jagalah persatuan kita. Jaga persatuan kita. Jaga kesatuan kita, saling cinta kita, dan saling kita percaya dengan saudara-saudara kita. Kita saling bergandeng tangan. Buka logika sehat kita, yang mana yang baik. Dan ketika kita ingin memilih pemimpin-pemimpin, ingat, jangan kita ikut permainan-permainan yang tujuan daripada pemilihan itu hanyalah uang. Hanyalah memilih karena dibayar, hanyalah memilih karena fulan baik kepada saya, dia bayar saya, dia beri saya. Ingat, ini semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan apa yang kita lakukan adalah ujian di dalam kehidupan kita yang semua kita akan diminta pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan dosa kita, menjadikan hati kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah. Dan senantiasa kita semua saling cinta, saling damai, saling rukun, dan tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang berniat buruk
untuk memecah belah bangsa kita. Baik kita sesama Islam dari golongan apapun, ataupun kita sesama bangsa dari agama manapun, maka jangan pernah kita mau diprovokasi, jangan kita pernah mau dipecah belah, karena untuk keutuhan di dalam bangsa NKRI ini, dan mudah-mudahan senantiasa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita jalankan sesuai apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kepribadian kita umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأسلم من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين وإخواننا في فلسطين الأعداء والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.